Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jika selama ini kita semua tahu bagaimana nasib Turki di kalangan NATO ketika mereka mengoperasikan S-400 buatan Rusia, mulai dari 100 unit F-35 pesanan mereka lenyap, padahal uang pembayaran sudah lunas, dilabeli anak bandel NATO, ditekan dengan ancaman sanksi, dan masih banyak lagi. Mungkin itu wajar menurut kebanyakan dari kita, karena Turki membeli S-400 setelah diberlakukannya Undang-Undang Katsa. Tapi bagaimana dengan anggota NATO lainnya yang juga merupakan musuh Turki, yaitu Yunani? Mereka mempunyai sistem pertahanan udara S-300 yang mereka beli jauh sebelum adanya Undang-Undang Katsa. Dan dalam video ini, kita akan sedikit membicarakan nasib Yunani dalam keanggotaannya sebagai anggota NATO, tapi menyimpan dan mengoperasikan salah satu jajaran Top Gun asal Rusia, yaitu S-300. Media Yunani melabeli Amerika Serikat sebagai pemeras setelah Washington dilaporkan menekan Athena untuk menonaktifkan sistem pertahanan S-300 buatan Rusia. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Pentapos Agma, pemerintah Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis melawan tekanan Amerika untuk segera menonaktifkan sistem pertahanan udara mereka. Karena Yunani menganggap bahwa S-300 yang mereka miliki tidak menimbulkan masalah. Kami ingin memperluas hubungan bilateral, tapi kami tidak dapat diminta untuk menonaktifkan sistem pertahanan udara itu. S-300 tidak menimbulkan masalah, kata Mitsotakis ketika ditanya tentang permintaan Amerika, seperti dikutip Yeni Safa, Sabtu 19 Juni 2021. Ini terjadi setelah Amerika selama bertahun-tahun menekan Turki untuk meninggalkan kesepakatannya untuk membeli sistem pertahanan S-400 dari Rusia. Hal ini mendorong Ankara untuk menunjukkan standar ganda Washington dalam berurusan dengan tetangganya yaitu Yunani yang memiliki S-300. Sistem pertahanan udara S-300 pertama kali masuk layanan Uni Soviet pada 1978. Dirancang untuk bertahan dari serangan udara jarak pendek dan menengah, dan dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara yang ditakuti di dunia. Rusia menjual sistem S-300 ke 20 negara, termasuk negara anggota NATO seperti Bulgaria, Yunani, dan Slovakia. Krisis Karda di Laut Aegea yang pecah pada akhir tahun 1995 dan mencapai puncaknya pada Januari 1996 menjadi titik balik strategi pertahanan Yunani. Gagal bertahan melawan Turki dalam klaimnya atas Pulau Karda karena menganggap Amerika gagal menyeimbangkan kekuatan mereka dengan kekuatan Turki dalam hal penjualan senjata. Maka, langkah pertama yang diambil Athena dalam hal ini pada tahun 1996 adalah menandatangani kesepakatan dengan Rusia untuk pembelian sistem pertahanan udara S-300 untuk ditempatkan di tanah Siprus, Yunani. Hal itu mereka anggap sebagai solusi praktis untuk menyeimbangkan kekuatan mereka dengan Turki, di mana Amerika dianggap gagal melakukannya. Dan dengan hadirnya S-300, mereka anggap akan menggentarkan kekuatan armada udara Turki ketika nantinya terjadi konfrontasi di Mediterania Timur. Tapi, sistem S-300 ini tidak dapat dikerahkan di Siprus Selatan sebagai akibat dari tekanan Turki. Tetapi, pada tahun 1998, mereka dikerahkan di Pulau Kreta, Yunani, yang kepentingan strategisnya terus meningkat. Jadi intinya, Turki protes kepada Amerika, kenapa Anda menerapkan standar ganda? Kami tak boleh mengoperasikan S-400, sedangkan Yunani boleh mengoperasikan S-300. Dan ketika Amerika berkata kepada Yunani, "Hai Yunani, singkirkan S-300 Anda," Yunani menolak dengan alasan, "Kalau saya menyingkirkan S-300, tentu kami akan diinjak-injak Turki. Memangnya Anda bisa membuat kami seimbang dengan Turki?" Jadi, bagaimana menurut Anda tentang polemik S-300 dan S-400 ini? Berikan komentar Anda.